Digitalisasi pendidikan bukanlah suatu hal yang bersifat musiman. Digitalisasi pendidikan adalah model pendidikan di zaman sekarang, bahkan di masa depan. Halo, saya Firman Soji, senang sekali bisa menyapa sahabat-sahabat semua di kelasdesya.com dalam kelas online membuat blog sebagai media pembelajaran. Pada era digital seperti saat ini, kita sebagai pendidik harus memiliki kemampuan untuk mendigitalisasi konten. Nah, bagaimana caranya supaya kita memiliki kemampuan? Ya, pertama kita harus memiliki kemauan untuk belajar, gitu ya. Nah, pada kelas online ini, kelas online membuat blog sebagai media pembelajaran, Anda akan belajar salah satu model digitalisasi pendidikan, yaitu dengan menjadikan blog sebagai media pembelajaran. Ya, blog nanti akan diisi dengan konten-konten pembelajaran. Nah, pada video materi kali ini, ya ini adalah video pertama, kita akan belajar tentang pondasi dalam membuat blog sebagai media pembelajaran. Perlu sahabat-sahabat semua ketahui, ini merupakan kelas praktek ya. Tetapi sebelum kita praktek, sebelum kita membuat blog, kita perlu tahu pondasinya terlebih dahulu, ya. Tahu dasarnya terlebih dahulu. Kita harus paham teorinya terlebih dahulu. Banyak orang yang mengatakan, teori itu nggak penting, yang penting itu praktek. Kurang tepat ya sebenarnya pernyataan seperti itu. Teori penting, praktek juga penting. Karena praktek tanpa dilandasi dengan teori, ya nanti prakteknya nggak terarah, ya, nggak jelas arahnya nanti. Nah, kalau praktek dilandasi dengan teori, sudah ada konsepnya, maka tindakan kita itu jauh lebih terarah, tindakan kita lebih terkonsep gitu loh. Sehingga kita tidak keluar dari jalur yang semestinya, gitu ya. Baik sahabat-sahabat, langsung saja kita mulai bahasan pada video materi kali ini. Nah, sebelum kita membuat blog, kita harus tahu dulu pengertian blog itu apa, blogger itu apa, blogging itu apa. Ya, jangan sampai nanti kita bisa membuat blog, tapi ketika kita mau mendefinisikan blog, kita nggak tahu definisinya apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang blog. Sebenarnya sahabat-sahabat semua bisa kok mencari definisi blog adalah apa di internet gitu ya. Tetapi sebagian dari definisi itu mungkin bagi sebagian orang cukup membingungkan, gitu ya. Apalagi orang awam yang nggak pernah main blog, nggak pernah bikin blog gitu ya. Nah, kalau singkatnya, ini definisi saya sendiri. Blog itu adalah merupakan platform yang dimana nanti kita bisa menuangkan ide-ide, menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan yang bisa dilengkapi dengan video, yang bisa dilengkapi dengan gambar, dan dilengkapi dengan elemen-elemen lainnya. Blog itu platformnya atau tempatnya, ya. Jadi kita mau menulis, kita mau membuat tulisan, nah itu harus ada tempatnya di internet. Nah, blog itu merupakan tempatnya atau platformnya. Contohnya adalah WordPress atau Blogspot gitu ya. Mungkin sahabat-sahabat pernah ya ketika browsing di internet, mungkin sedang mencari informasi, sedang cari tutorial, ya, sedang cari makalah barangkali. Teman-teman masuk ke sebuah halaman website yang dimana belakangnya itu alamatnya wordpress.com. Misalnya depannya misalnya belajarinteraktif.wordpress.com, .blogspot.com seperti itu, ya. Jadi blog itu tempat untuk melakukan aktivitas blogging, ya. Nah, kemudian di sini ada blogger. Blogger itu apa? Blogger itu adalah orangnya, pelakunya, orang yang mengelola blog gitu ya. Jadi kalau blog itu tempatnya, kalau blogger itu orang yang mengelola blog. Nah, sedangkan kalau blogging adalah aktivitas mengelola blog, ya. Yang mengelola siapa? Ya blogger tadi. Gitu ya. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya sahabat-sahabat. Jadi intinya begitulah. Jadi sahabat-sahabat nggak perlu menghafalkan definisi yang berat, nggak perlu hafal teori pengertian definisi blog yang panjang rumit, itu nggak perlu. Ya silakan saja kalau misalnya sahabat-sahabat dikasih perlu, nggak apa-apa ya. Tetapi tujuan dari pembelajaran kelas ini adalah sahabat-sahabat bisa membuat blog. Ya, jadi saya rasa sahabat-sahabat cukup tahu, cukup paham gitu ya. Nggak perlu terlalu rumit gitu ya. Oke. Next. Nah, mengapa kita harus menggunakan blog? Ya, pertama, blog itu sifatnya gratis, ya. Nah, kemudian mudah dan cepat.
Cara menggunakannya mudah, instalasinya mudah, kemudian nanti mengoperasikannya mudah, bikin postingan mudah, gitu ya, membagikan konten yang ada di blog ya mudah gitu loh. Nah kemudian bisa langsung online ya. Kalau blog itu kan kita siap pakai langsung online, jadi nggak perlu lama-lama. Bahkan ketika nanti sahabat-sahabat sudah bisa praktek ya, kurang dari 1 jam ya, bahkan kurang dari 15 menit sahabat-sahabat semua sudah bisa membuat blog dan itu langsung bisa di-online-kan. Ya, yang apabila blog tersebut nanti di alamatnya di-share ke teman-teman Anda, ya teman-teman Anda langsung bisa mengaksesnya, langsung bisa membaca konten yang ada di blog Anda, membaca konten yang sudah Anda tulis, yang sudah Anda buat di blog Anda. Gitu. Nah, kemudian bisa dioperasikan melalui smartphone. Ya, ini faktanya kebanyakan orang ya, termasuk saya, Anda dan kita semua itu lebih banyak menggunakan smartphone saat ini loh, daripada menggunakan personal komputer atau PC. Kecuali bagi sahabat-sahabat yang mungkin kerjaannya selalu di depan komputer itu ya, itu beda. Tapi kalau sahabat-sahabat yang pekerjaannya tidak terlalu menggunakan komputer, ya bisa dipastikan sahabat-sahabat semua kebanyakan waktunya digunakan untuk menggunakan smartphone. Entah itu browsing atau main sosial media, atau mungkin belanja online dan lain sebagainya. Nah, asiknya kita menggunakan blog ini, kita bisa mengoperasikan blog melalui smartphone. Jadi misalnya kita ada ide nih, tiba-tiba sedang menjalani aktivitas tertentu, tiba-tiba ada ide, teman-teman langsung bisa mencatatnya, langsung bisa menuliskannya di blog. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot membuka laptop atau membuka komputer gitu ya, untuk mengoperasikan blog, untuk posting-posting tulisan di blog gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana cara membuat blog? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, sahabat-sahabat bisa mengikuti kelas ini sampai selesai. Karena dalam kelas ini, sahabat-sahabat semua akan belajar membuat blog dari nol ya. Dari nol sampai bisa online. Dari mulai menentukan nama blog, menentukan alamat blog, kemudian membuat postingan, mendesain sederhana gitu ya, kemudian membagikan blog Anda ke sosial media atau ke teman-teman Anda, nanti Anda akan belajar di sini. Gitu ya. Nah, dalam kelas ini kita akan menggunakan Blogspot. Kenapa? Blogspot lebih mudah digunakan oleh siapapun ya, ini pendapat saya gitu ya. Nah, fitur Blogspot sudah cukup untuk memenuhi tujuan kita dalam kelas ini, yaitu membuat blog sebagai media pembelajaran. Kalau tujuan kita itu misalnya tujuan kita untuk jualan, untuk membuat toko online ya mungkin menggunakan Blogspot itu kurang cukup, atau membuat platform kelas online yaitu sepertinya kurang ya, nggak cukup, bahkan tidak bisa. Tetapi jika tujuannya hanya untuk menjadikan Blogspot sebagai media pembelajaran atau untuk digitalisasi konten pendidikan, itu sudah bisa, itu sudah cukup. Nah, bagi sahabat-sahabat semua perlu disampaikan bahwa kelas ini adalah kelas untuk pemula. Bagi sahabat-sahabat yang merasa sudah bisa, yang mungkin merasa sudah memiliki blog itu ya boleh melewatkan kelas ini. Tetapi bagi sahabat-sahabat meskipun sudah punya blog atau sudah ahli dalam main blog, kalau mau ikut kelas ini ya luar biasa, saya angkat topi. Itu tandanya sahabat-sahabat semua memiliki etos belajar yang tinggi, memiliki kemauan belajar yang tinggi. Ya, dan sahabat-sahabat semua mampu berendah hati untuk mendapatkan ilmu baru ya, yang mungkin belum sahabat-sahabat ketahui sebelumnya gitu ya. Oke, next. Nah, target yang ingin dicapai. Jadi ada target yang ingin dicapai setelah sahabat-sahabat semua belajar kelas ini. Nah, targetnya adalah Anda paham dan bisa membuat blog secara mandiri ya. Tidak peduli apapun latar belakang Anda, berapapun usia Anda ya, target yang ingin dicapai dalam kelas ini adalah Anda paham dan Anda bisa membuat blog secara mandiri. Anda bisa menjadikan blog sebagai media pembelajaran. Dan Anda setelah belajar di kelas ini, Anda bisa memiliki blog pribadi yang siap Anda gunakan. Gunakan untuk apapun, misalnya untuk media pembelajaran, untuk menyampaikan informasi-informasi tertentu, itu silakan. Anda bisa menggunakannya untuk apapun asalkan positif ya. Jadi harapannya sahabat-sahabat semua yang ikut kelas ini nanti setelah ikut kelas ini bisa memiliki blog pribadi ya. Jadi nanti sahabat-sahabat langsung praktek ya, supaya kelas ini tidak hanya jadi teori saja, karena sekali lagi kelas ini adalah kelas praktek.
Demikian sahabat-sahabat penjelasan pada video materi kali ini. Kita akan lanjut pada video-video berikutnya. Selamat belajar. Saya Ferhan Soshi mengucapkan salam bahagia.